Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Lasar dengan NIM S1S1 20067. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan atau mengerjakan mengenai tugas final mata kuliah metode numerik dengan dosen pengampu Bapak Laude Muhammad Tajidun. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Yang pertama itu persamaan. Nah, di sini kita memiliki persamaan integral dengan batas atas 5 dan batas bawah 2 dikurang X kuadrat tambah 4X tambah 12 dx. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bentuk umum persamaan parabola, yaitu yang pertama, pada umumnya bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax 2 tambah bx tambah c, atau y sama dengan ax 2 tambah bx tambah c. Suatu fungsi selalu berkaitan dengan grafik fungsi. Begitu juga dengan yang ada pada fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat memiliki bentuk seperti parabola. Nah, untuk menggambar grafik fungsi kuadrat harus ditentukan titik potong dengan sumbu koordinat dan juga titik ekstrim. Nah, adapun sebutan lain untuk titik ekstrim yaitu titik puncak atau titik maksimum atau minimum. Lanjut, titik potong dengan sumbu koordinat. Titik potong dengan sumbu koordinat yaitu yang pertama, titik potong dengan sumbu X didapatkan dengan cara menentukan nilai perubah X pada fungsi kuadrat. Apabila nilai perubah Y sama dengan 0, sehingga akan didapatkan titik potong X1, 0 dan X2, 0. Yang kedua yaitu yang mana X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat. Lanjut, namun perlu diingat bahwasanya berbagai akar persamaan kuadrat tergantung dari diskriminannya. Apabila diskriminannya sama dengan 0, maka akan didapatkan hanya satu akar, dan ini berarti hanya ada satu titik potong dengan sumbu X. Jika nilai diskriminannya kurang dari 0, persamaan kuadrat tersebut tidak mempunyai akar real, yang berarti tidak mempunyai titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu Y didapatkan dengan cara mencari nilai Y yang pada fungsi kuadrat apabila nilai perubah X sama dengan 0, sehingga akan didapatkan titik 0, Y1. Nah, selanjutnya titik ekstrim. Perlu kita ketahui titik ekstrim pada fungsi kuadrat adalah sebuah koordinat dengan absisnya merupakan nilai sumbu simetri, serta koordinatnya adalah nilai ekstrim. Lanjut, kita masuk ke sini. Kan kita sudah tahu tadi persamaan. Di sini ini adalah contoh persamaan integral dengan batas atas 5 dan batas bawah 2 kurang X kuadrat tambah 4X tambah 12X dx. Nah, selanjutnya kita masuk ke solusi analitik. Oh, iya. Apa namanya pembendapan? Dia masih melanjutkan ya. Aduh, sorry tadi ada
kesalahan jaringan. Jadi zoomnya keluar. Iya, naik mau nanti saya kerja di sepeda ribu. Jadi kita lanjut ya. Tadi ada kesalahan. Kita masuk ke solusi analitik. Mat, tunggu. Nah, di sini kita memiliki contoh soal mengenai solusi analitik. Kita memiliki persamaan integral dengan batas atas 5 dan batas bawah 2 kurang X kuadrat tambah 4X tambah 12 dx. Nah, lanjut. Kita mendapatkan hasil negatif X pangkat 3 kurang per 3 tambah 4X kuadrat per 2 tambah 12X. Nah, kita mendapatkan hasil persamaannya itu negatif X pangkat 3 per 3 tambah 2X kuadrat tambah 12X. Nah, sehingga kita mendapatkan hasil dalam kurung negatif X pangkat 3 per 3 tambah 2X kuadrat tambah 12X. Tutup kurung dengan batas atas 5 dan batas bawah 2. Nah, sehingga menghasilkan negatif 5 pangkat 3 kurang per 3 tambah 2X kali 5 kuadrat tambah 12 kali 5 kurang dalam kurung negatif 2 pangkat 3 per 3 tambah 2X 2 kali 2 kuadrat tambah 12 kali 2. Nah, dari hasil semua ini, penjumlahan, pengurangan, dan pembagian semua ini kita mendapatkan hasil 39. Sudah saya catat. Nah, kita masuk ke grafik solusi analitiknya. Yang saya dapat dari hasil kode. Nah, berikut merupakan grafik solusi integral analitik dari persamaan yang tadi. Nah, seperti kita ketahui, yang ini merupakan sumbu X dan ini sumbu Y-nya. Nah, kita lanjut yang kedua, yaitu solusi numerik Riemann. Solusi numerik Riemann. Solusi numerik Riemann lanjut, kita masuk ke solusi numerik Riemann. Nah, perlu kita ketahui, metode Riemann dilakukan dengan membagi interval di bawah kurva suatu fungsi matematik sebanyak M subinterval sama besar. Pada setiap subinterval dibentuk persegi panjang setinggi kurva. Pada setiap titik tengah persegi panjang tersebut, area setiap subinterval diperoleh dengan mengalihkan panjang dan lebar masing-masing persegi panjang. Jumlah masing-masing area tersebut digunakan untuk menaksir interval integral suatu fungsi dengan interval tertentu. Fungsi proses integrasi menggunakan metode titik tengah. Tadi penjelasannya, jumlah masing-masing area tersebut digunakan untuk menaksir interval integral suatu fungsi dengan interval tertentu. Nah,
Di sini kita memiliki contoh yaitu terdapat persamaan integral dengan integral batas atas 5 dan batas bawah 2 kurang X kuadrat tambah 4X tambah 12 dx. Tentukan nilai dari integral tersebut. Menggunakan Riemann jika memiliki 4 interval. Berikut merupakan jawabannya. Nah, berikut jawabannya yaitu interval X sama dengan B kurang A per N. Nah, kita masukkan persamaan di sini yaitu Fx sama dengan negatif X kuadrat tambah 4X tambah 12 tambah 12 tambah 12. A sama dengan 2, B sama dengan 5, dan N sama dengan 4. Interval X sama dengan 5 kurang 2 per 4. Sehingga menghasilkan 3 per 4. Nah, divide the interval. Kembali guys. Sorry, tadi ada masalah sedikit lagi dengan jaringannya. Kelas. Aduh, jaringan jelek sekali. Jaringan tidak kurang mendukung. Baik, kita lanjut. Tadi kita sudah masuk ke jawaban. Saya ulang saja. Terdapat persamaan integral yang kita miliki yaitu integral 5 dengan batas atas 5 dan batas bawah 2 kurang X kuadrat tambah 4X tambah 12 dx. Nah, tentukan nilai dari integral tersebut. Menggunakan Riemann jika memiliki 4 interval. Nah, berikut adalah jawabannya. Integral X sama dengan B memiliki rumus B kurang A per N. Nah, kita masukkan ke rumus Fx sama dengan negatif X kuadrat tambah 4X tambah 12. Dan A kita ketahui A sama dengan 2, B sama dengan 5, dan N sama dengan 4. Nah, lanjut. Integral X, sehingga kita masukkan integral X sama dengan 5 kurang 2 per 4. Sehingga kita mendapatkan hasil 3 per 4. Divide the interval 2,5. Sorry. Bangsat Kokoza. Sorry, ada kendala lagi dengan jaringan tadi. Kita lanjut saja. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai solusi numerik Riemann. Selanjutnya yaitu sini kita mendapatkan hasil Fx0 sama dengan Fx dalam kurung 2 sama dengan 16. Selanjutnya Fx1 sama dengan F dalam kurung F11 per 4 sama dengan 247 per 16. Sehingga kita mendapatkan hasil 15,4375. Nah, selanjutnya yaitu Fx2 sama dengan F dalam kurung 7 per 2 sama dengan 50. Baik, kita lanjut lagi. Sorry, tadi ada kesalahan dari jaringan. Soalnya jaringan lagi kurang mendukung. Kita lanjut saja. Tadi kita masuk ke tampilannya. Nah, untuk solusi numerik. Sini kita mendapatkan persamaan Fx0 sama dengan F2 sama dengan 16. Lanjut, Fx1 yaitu sama dengan F dalam kurung 11 per 4. Nah, hasilnya itu 247 per 16. Sehingga kita mendapatkan 15,4375.
4375. Lanjut fx2 sama dengan f dalam kurung 7/2 sama dengan 55/4 sama dengan 13,75. Lanjut fx3-nya itu sama dengan f dalam kurung 17/4 sama dengan 175/16 sama dengan 10,9375. Nah, sehingga kita mendapatkan 3/4 dalam kurung 16 tambah 15 tambah 15 4375 tambah 1375 tambah 10 9375 hingga mendapatkan hasil yaitu 42,9375. Dengan keterangan E sama dengan nilai analitik kurang Riemann sama dengan 39,4 kurang 42 09375 sehingga kita mendapatkan hasil negatif 3,09375. Berikut merupakan grafik solusi integral Riemann. Dapat dilihat dengan persamaan fx sama dengan negatif x kuadrat tambah 4x tambah 12 sebagai berikut. Dengan titik x1, x sama dengan 2 dan x sama dengan 5. Lanjut masuk ke solusi yang ketiga yaitu solusi numerik trapezoidal. Solusi numerik trapezoidal terdapat persamaan integral yaitu integral 5 dengan batas atas 5 dan batas bawah 2 kurang x kuadrat tambah 4x tambah 12 dx. Nah, untuk soalnya yaitu tentukan nilai dari integral tersebut menggunakan trapezoidal jika memiliki 4 interval. Nah, jawabannya yaitu integral, kita memiliki rumus integral dengan batas atas B dan batas atas bawah A dalam kurung fx kali dx. Nah, kita mendapatkan integral x per 2 dalam kurung f dalam kurung x0 tambah 2f kali dalam kurung x1 tambah 2f dalam kurung x2 tambah 2f dalam kurung x3 dan seterusnya sampai tambah 2f dalam kurung xn kurang 2 tambah 2f dalam kurung xn kurang 1 tambah fx f dalam kurung xn. Nah, kita dapatkan integral x sama dengan b kurang a per n. Selanjutnya fx sama dengan negatif x kuadrat tambah 4x tambah 12 sama dengan tambah 12 dengan nilai a diketahui 2 dan nilai B yaitu 5 dan N-nya yaitu 4. Kita masukkan ke rumus persamaan yaitu menghasilkan integral X sama dengan 5 kurang 2 per 4. Sehingga mendapatkan hasil 3/4. Lanjut. Nah, sini kita mendapatkan hasil nilai N yaitu 4, integral X yaitu 3/4. Dan A-nya yaitu 2, 11/4, 7/2, 17 dan 17/4. Dan nilai B-nya itu 5. Lanjut F. Kita masukkan ke persamaan F sama dengan F dalam kurung X0 sama dengan F dalam kurung 2 sama dengan 16. 2F dalam kurung X1 sama dengan 2F dalam kurung 11/4 sama dengan 247/8 hingga mendapatkan hasil 30,875. Nah, yang kedua yaitu persamaan yang kedua yaitu 2F
dalam kurung X2 sama dengan 2F dalam kurung 7/2 sama dengan 55/2. Nah, sehingga mendapatkan hasil 27/5. Selanjutnya X3 yaitu 2F dalam kurung X3 sama dengan 2F dalam kurung 17/4 sama dengan 175/8. Sehingga mendapatkan hasil 21,875. Dan persamaan yang keempat yaitu 5. Yaitu F dalam kurung X4 sama dengan 5 kali F kali dalam kurung 5 sama dengan 7. Nah, sehingga kita mendapatkan hasil 3/8 dalam kurung 16 tambah 30,875 tambah 27,5 kurang 21,875 tambah 7. Sehingga mendapatkan hasil 38,718575. Nah, kita ketahui nilai analitik kurang nilai trapezoidal sama dengan 39 kurang 38,71875. Nah, kita mendapatkan hasil yaitu 0,28125. Nah, berikut merupakan grafik solusi integral trapezoidal dengan persamaan F dalam kurung X sama dengan negatif X kuadrat tambah 4X tambah 12. Nah, berikut merupakan integralnya, grafiknya. Dengan persamaan X sama dengan 2 dan X sama dengan 5 titiknya. Nah, lanjut ke metode yang keempat, solusi yang keempat yaitu solusi numerik Simpson. Nah, solusi numerik Simpson. Kenapa jeruk kok, Pak? Ambil, terbeli kan? Belum. Sudah sudah. Mau dia betul kosan. Nah, di sini kita memiliki persamaan, terdapat persamaan integral dengan integral batas atas 5 dan batas bawah 2 kurang X kuadrat tambah 4X tambah 12 dx. Dengan ditentukan nilai dari integral tersebut menggunakan Simpson jika memiliki 4 interval. Nah, berikut merupakan jawabannya dengan persamaan integral batas atas B dan batas bawah B, Fx kali dx. Nah, kita mendapatkan contoh persamaannya itu integral X per 3 dalam kurung F dalam kurung X0 tambah 4F dalam kurung X1 tambah 2F dalam kurung X2 tambah 4F dalam kurung X3 tambah 2F dalam kurung X4 dan seterusnya sehingga 4F dalam kurung XN kurang 3 2F dalam kurung XN kurang 2 tambah 4F dalam kurung XN kurang 1 tambah F dalam kurung XN sehingga mendapat berikut merupakan persamaannya yaitu delta X sama dengan B kurang A per N. Dengan sehingga kita mendapatkan di sini hasilnya yaitu Fx dalam kurung negatif X kuadrat tambah 4X tambah 2. Dan nilai A-nya yaitu 2, nilai B-nya 5, dan nilai N-nya sama dengan 4. Sehingga kita mendapatkan integral X sama dengan 5 kurang 2/4 sama dengan sehingga menghasilkan 3/4. Nah, lanjut. Sini kita memiliki titik 2,5 dan nilai N-nya 4 dengan nilai integral delta X-nya itu 3/4 dan A sama dengan 2, 11/4, 7/2, 17/4 dan nilai B-nya itu 5. Lanjut dengan kita memiliki persamaan F dalam kurung X0 sama dengan F dalam kurung 2 sama dengan 16. Lanjut 4F sama dengan dalam kurung X1 sama dengan 4F 11/4 sama dengan 247/4.
sehingga menghasilkan 61,75. Lanjut dengan X2-nya yaitu 2F dalam kurung X2 sama dengan 2F dalam kurung 7/2 sama dengan 55/2. Sehingga menghasilkan 27/5. Dengan X3 yaitu 4F dalam kurung 3X tambah 4F dalam kurung 17/4 sama dengan 175/4. Sehingga menghasilkan 43/75. Lanjut X yang keempat yaitu F dalam kurung X4 sama dengan F dalam kurung 5 sama dengan 7. Dan yang terakhir yaitu 1/4 dalam kurung 16 tambah 61,75 tambah 27,5 tambah 43,75 tambah 7. Sehingga hasilnya itu 39. Kita mendapatkan hasil 39. Nah, kita masuk ke rumusnya nilai analitik kurang nilai Simpson. Nah, kita masukkan nilai analitik 39 dan nilai Simpsonnya yang kita dapat yaitu 39. Sehingga hasilnya 0. Nah, kita lanjut. Berikut merupakan grafik solusi integral Simpson. Seperti yang kita lihat pada gambar. Dengan titik integral X sama dengan 2 dan X sama dengan 5. Baik. Selanjutnya kita masuk. Baik. Kita langsung masuk saja ke selanjutnya kita masuk ke program yang telah saya buat menggunakan bahasa pemrograman Visual Studio Code. Nah, dengan metode Simpson, Riemann, dan metode trapesium. Kita langsung saja di sini. Nah, kita inputkan batas atasnya yaitu 5. Batas bawahnya 2 dan nilai n-nya itu 4. Nah, sehingga kita mendapatkan hasil numeriknya yaitu 1,5 dan errornya 10,5. Selanjutnya untuk menggunakan rumus metode trapesium. Langsung saja kita masukkan nilai batas atas yaitu 5. Yaitu batas atasnya 5, batas bawahnya 2, dan nilai n-nya yaitu 4. Nah, di sini kita mendapatkan hasil integral yaitu negatif 32,390625 seperti yang sudah dijelaskan tadi, dan selisihnya yaitu 32,753625 dan errornya yaitu negatif 1,00,0102807525325614. Nah, kurang lebih seperti itu sesuai yang dijelaskan tadi. Baik, terima kasih. Mungkin sekian untuk video dari penjelasan saya, pemaparan materi dari saya, dan pengerjaan soal. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.